Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelemahan, terkhusus kelas 11 dan 12. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita libur. Namun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga proses pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan jejaring internet. Mudah-mudahan tidak mengurangi di dalam menimba ilmu di SMA Negeri 1 Pelemahan ini, dan mudah-mudahan nanti akan mendapatkan suatu ilmu yang benar-benar barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, sebelum pertemuan ini kita lanjutkan, mari kita sejenak berdoa, menundukkan kepala sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Anak-anakku, kelas 11 dan kelas 12 perlu kita ketahui bahwa pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang pertama di tahun pelajaran 2020-2021. Karena ini pertemuan pertama, maka ini akan Pak B isi tentang pendahuluan terlebih dulu. Kita belum masuk pada materi yang secara detail. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kelas 12 insya Allah semua sudah kenal siapa saya. Sedangkan untuk kelas 11 ini masih sebagian. Dikarenakan apa? Kelas 11 ini baru pertama kali ini Pak B masuk di dalam proses pembelajaran. Sehingga biar mudah nanti dalam komunikasi, perlu saya kenalkan nama saya Paiman, P-A-I-M-A-N. Panggilan kerennya adalah Pak P. Ini sudah sejak tempo dulu panggilannya adalah Pak P. P-A-I-M-A-N. Apa itu? P, pandangilah aku. Itu merupakan amanah negara. Nah, ini P-A-I-M-A-N. Pandangilah aku, itu merupakan amanah negara. Sehingga harapan dari nama itu, ketika kita terjadi proses pembelajaran, saya harapkan anak-anak untuk selalu memperhatikan, tidak jauh-jauh dari Pak B. Anak-anakku, pada kesempatan ini, pertemuan pertama ini, akan Pak B jelaskan kira-kira materi apa yang akan kita pelajari di semester ganjil ini, baik itu kelas 11 ataupun kelas 12. Untuk itu, simak paparan materi-materi yang akan kita pelajari. Oke, ini yang akan kita pelajari selama di tahun pelajaran 2020 dan 2021 akan kita buka sini. Untuk materi PKN kelas 11 tolong nanti disiapkan. Kita pakai buku paket yang ada dari Dikbud itu. Kemudian nanti akan kita tambah dengan LKS yang dari buku PR. Jadi nanti silahkan untuk dicari ya di toko buku mungkin ya. Pada semester 1 ini nanti akan kita pelajari yang pertama, yaitu bab 1 adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang mana nanti di dalamnya akan kita pelajari bagaimana konsep daripada hak asasi manusia, konsep kewajiban asasi manusia, bagaimana substansi daripada hak asasi dan kewajiban asasi dalam Pancasila, termasuk isi daripada hak asasi dan kewajiban asasi di dalam Pancasila nanti akan kita pelajari. Di samping itu nanti juga akan kita pelajari kasus-kasus pelanggaran, penyimpangan daripada hak asasi manusia. Kalau sudah terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana upaya kita menegakkan daripada hak asasi manusia. Itu lingkup daripada bab 1. Ini masih kelas 11. Untuk kelas 11 juga bab 2 itu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila.
Apalagi negara kita itu menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Bagaimana sistem dan dinamika demokrasi Pancasila? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti di sana. Hakikat daripada demokrasi, kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia, dinamika. Jadi perkembangan, perubahan demokrasi yang pernah diterapkan mulai dari kita merdeka hingga saat sekarang ini. Kemudian juga bagaimana kita bisa membangun suatu suasana demokrasi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Nah, ini adalah materi kedua di semester ganjil ini. Untuk berikutnya bab 3 juga masih kelas 11 tentang sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Bukankah negara kita adalah sebagai negara hukum? Dengan sebagai negara hukum berarti berupaya untuk menegakkan keadilan. Nah, ini apa itu pengelompokan hukum, bagaimana tujuan hukum, bagaimana instrumen-instrumen di dalam hukum nasional kita, lalu bagaimana upaya-upaya penegakan hukum, yaitu melalui sistem peradilan di Indonesia. Itu yang ada di semester ganjil untuk kelas 11. Untuk itu nanti yang kelas 11 tolong disiapkan buku paket dan sekaligus juga LKS sebagai pendamping tambahan, yang nanti yang kita pakai adalah dari PR, buku PR itu. Kemudian kalau yang kelas 12 itu hanya ada beberapa bab saja. Yang pertama adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana hak warga negara? Bagaimana kewajiban warga negara? Bagaimana isi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila, di dalam instrumen-instrumen Pancasila, nah, ini, dalam peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana kasus-kasus daripada pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Kalau sudah terjadi pelanggaran kasus, bagaimana upaya menangani? Itu dikaji di bab 1. Ini untuk kelas 12. Untuk bab 2 itu adalah tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana hakikatnya perlindungan dan penegakan hukum itu, siapa yang menjadi aktor-aktor di dalam perlindungan dan penegakan hukum, bagaimana peran daripada lembaga penegak hukum, bagaimana keadilan dan kedamaian itu bisa tercipta. Kemudian bagaimana perubahan perkembangan tentang pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum di negara kita itu penuh dengan dinamika. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di bab 2. Kemudian bab 3 itu adalah bagaimana pengaruh kemajuan iptek di dalam kehidupan NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jelas bahwa apalagi di era globalisasi di sini, ilmu pengetahuan, teknologi itu akan membawa dampak. Apakah itu dampak yang positif, dampak yang
negatif jelas ada. Itu nanti akan kita ungkap di sana. Kalau sudah ada dampak-dampak yang seperti itu, bagaimana sikap kita terhadap kemajuan iptek ini? Sehingga sikap kita harus betul-betul selektif. Nah, ini. Itu nanti akan dikaji di dalam bab 3. Kemudian di dalam bab 4, bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di dalam lingkup NKRI. Jadi bagaimana hakikat daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini nanti kita cari landasan hukumnya, dasar hukumnya itu bagaimana. Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Jadi perkembangan kehidupan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, dari kita sebelum merdeka sampai saat ini. Jadi ada 4 bab yang akan kita pelajari di kelas 12. Sedangkan kelas 11 itu yang kita pelajari di semester ganjil ini ada 3 bab. Itu tentang materi. Untuk selanjutnya tentang penilaian dan absensi. Apalagi ini situasi pandemi COVID-19, sehingga ini perlu ada persiapan betul bagaimana penilaian yang kita lakukan otomatis secara daring juga. Absensi juga secara daring. Tentang penilaian ada 3 ranah itu nanti. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah nilai sikap, nilai akhlak. Sehingga tekanan daripada Pak P di dalam memberikan satu penilaian nanti itu adalah terutama akhlaknya, sikapnya. Akhlak dan sikap ini tidak hanya dinilai ketika di sekolah saja, tetapi bagaimana di lingkungan keluarganya, bagaimana di lingkungan masyarakatnya. Kalau nilai pengetahuan keterampilan itu bagus, tetapi kalau nilai sikapnya jelek, otomatis akan berpengaruh. Berpengaruh? Ya, menurun. Karena acuan daripada Pak P adalah sikap. Kalau nilai pengetahuan keterampilan itu sedang-sedang saja, tetapi kalau nilai sikapnya itu sangat bagus, maka akan berpengaruh. Nah, ini berpengaruhnya juga menaik. Berpengaruh positif. Maka dari itu penilaian ini saya tekankan bahwa nilai pengetahuan keterampilan itu penting, tetapi nilai sikap dan akhlak itu lebih penting. Bagaimana sikap kalian terhadap orang lain? Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang lebih tua? Bagaimana sikap kalian terhadap sesamanya? Bagaimana sikap kalian terhadap yang lebih muda? Dan lain sebagainya. Itu ya. Berikutnya untuk absensi, karena ini secara daring, maka nanti akan kita gunakan Google Formulir itu nanti. Jadi secara daring melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp kita masukkan di sana. Setiap pertemuan harus ada absensi.
Jadi harus ada absensi mengisi daftar hadir, baik itu nanti akan kita share melalui Google Classroom ataupun kita share melalui WhatsApp atau lain sebagainya. Ini untuk penilaian, untuk absensi. Demikian anak-anak penjelasan materi yang akan kita pelajari nanti selama semester ganjil di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Proses pembelajaran selanjutnya selama masih dalam pandemi COVID-19 ini akan kita lakukan semacam ini atau secara daring. Dan harapan dari Pak B, meskipun secara daring ini nanti tidak mengurangi niat kita untuk mendapatkan suatu ilmu, sehingga meskipun kita tidak tahu bagaimana kalian ada di sana, di sini, di rumah dan lain sebagainya, tidak tahu apa yang dilakukan, tapi harapan daripada Pak B adalah keikhlasan dan kesungguhan di dalam mengikuti proses-proses pembelajaran PKN. Dan yang terakhir, mumpung masih ingat kepada anak-anak khusus kelas 12, saya harapkan mulai saat ini untuk menumbuhkan rasa sadar, oh saya sudah kelas 12. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika saya sudah berstatus kelas 12? Yang paling penting di sini adalah perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan pola pikir. Yang dulunya tidak baik, kita rubah menjadi yang baik. Yang dulunya itu sering terlambat, kita rubah di sekarang ini. Karena apa? Di kelas 12 ini nanti adalah menentukan kalian di dalam mengambil suatu keputusan. Apalagi kalau lulus SMA itu harus melanjutkan. Nah, kalau melanjutkan ini mulai saat ini ditata niatnya. Kira-kira nanti saya mau ambil program studi apa, setelah lulus nanti saya kemana, dan lain sebagainya. Nah, dari pijakan itulah mari perubahan-perubahan sikap, perilaku, dan lain sebagainya itu harus kita lakukan. Terutama sikap, karena tadi sudah Pak B sampaikan bahwa nilai pengetahuan, nilai keterampilan itu penting. Tetapi lebih penting adalah nilai sikap, perilaku. Mohon kita kerjasama bersama-sama memiliki sikap dan perilaku yang baik. Itu saja pertemuan pendahuluan hari ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.